Kelompok milisi di Irak yang tergabung dalam perlawanan Islam mengklaim sebuah serangan ke Bandara Ben Gurion Israel belum lama ini. Serangan yang terjadi pada 20 Maret 2024 itu disebut sebagai operasi tahap kedua, di mana sebelumnya klaim serupa juga sempat mereka layangkan pada 11 Maret lalu. Sama seperti kelompok militan Islam lainnya, kelompok ini getol melancarkan serangan sebagai aksi solidaritas terhadap apa yang terjadi di Palestina. Karena itu, serangan yang terjadi cukup intens tidak hanya berkali-kali, tapi juga menyasar sejumlah titik vital lainnya seperti bandara dan pangkalan udara Israel. Berikut sejumlah titik vital Israel yang diserang itu. Bandara Ben Gurion. Kelompok perlawanan Islam Irak menegaskan komitmen menyasar Israel sebagai musuh, sebagaimana upaya yang sejalan untuk mendukung rakyat Palestina di Gaza. Karena itu, disinilah mereka berada. Sebagai bagian dari operasi tahap kedua, kelompok ini mengklaim telah menyerang Bandara Ben Gurion Israel untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 10 hari pada tanggal 20 Maret. Melalui sebuah pernyataan yang dikutip dari Press TV di hari yang sama, kelompok perlawanan Irak menyebut pejuangnya menargetkan Bandara Ben Gurion di kedalaman Zionis menggunakan drone saat fajar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Akram Al-Kabi, Sekretaris Jenderal Gerakan Al-Nujaba, mengatakan pada 25 Februari bahwa ia tidak akan berhenti menyerang Israel. Berdasar pada pembaharuan yang dimuat blog Institute for the Study of War, Israel belum mengomentari serangan yang dimaksud sejauh ini. Pemerintah Israel bahkan tidak mengakui banyak dari serangan yang diklaim oleh perlawanan Islam di Irak. Sehingga, sebagaimana artikel itu menulis bahwa beberapa dari serangan kemungkinan besar tidak terjadi. Di sisi lain, Bandara Ben Gurion tidak melaporkan adanya penundaan penerbangan yang signifikan pada hari kejadian yang dimaksud. Ini menunjukkan bahwa serangan pesawat tak berawak itu tidak menimbulkan ancaman terhadap bandara, tapi ini pernyataan dari pihak Israel. Bandara Rosh Pinna. Peningkatan eskalasi nyatanya memang sedang terjadi di Timur Tengah dengan konflik Gaza sebagai latarnya. Kini, setelah sejumlah kelompok milisi unjuk kekuatan, giliran kelompok perlawanan Islam Irak untuk ikut serta menentang aksi genosida dengan aktivitas militer. Faktanya, serangan ke Ben Gurion bukan yang pertama sebab sebelumnya kelompok perlawanan Irak telah lebih dulu melancarkan serangan ke Bandar Udara Rosh Pinna, di mana pengumuman itu muncul 2 hari setelah serangan lain yang diklaim oleh perlawanan Islam Irak terhadap pelabuhan Haifa. Kembali ke pembahasan utama, koalisi ini menargetkan barak militer yang terletak di Rosh Pinna, dekat Taman Industri Saft Hatzor, Rosh Pinna, pada wilayah pendudukan tepatnya pada 7 Maret 2024. Situs berita Timur Tengah Al-Bawaba melaporkan bahwa serangan dilakukan dengan drone. Selain itu, rentetan serangan ke wilayah Israel itu diketahui terjadi setelah penghentian aktivitas pada bulan lalu, menyusul serangan terhadap pangkalan Amerika di Yordania yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan tentara Amerika Serikat. Tak tinggal diam, AS yang merupakan sekutu Israel itu kemudian menanggapi dengan melancarkan serangan udara terhadap fasilitas kelompok bersenjata yang didukung Iran di Irak dan Suriah. Pangkalan Udara Palmachim. Serangan koalisi milisi perlawanan Irak ke wilayah dan teritorial Israel kian menggila. Bahkan mereka mengatakan bakal melipat gandakan serangan pada bulan Ramadan sebagai balasan atas genosida terhadap penduduk Gaza. Hal inilah yang benar-benar mereka wujudkan, terutama dalam serangan pada 14 Maret ketika menyasar pangkalan udara Palmachim Angkatan Udara Israel di selatan Tel Aviv. Pernyataan tersebut pertama kali muncul ke permukaan pasca kelompok itu menerbitkan pernyataan di Telegram. Berikut video berdurasi 30 detik yang menunjukkan peluncuran drone saat fajar sebagai bukti. Dugaan serangan yang dilakukan oleh perlawanan Islam ini menyusul serangan serupa di Bandara Ben Gurion, bandara sipil utama Israel, pada awal Maret ini. Tapi mengutip artikel yang dirilis Middle East Media Research Institute, tidak ada berita tentang serangan semacam itu yang dipublikasikan media Israel maupun global. Terlebih bandara yang dimaksud masih beroperasi seperti biasa.
Di sisi lain, Al-Arabi Al-Jadid yang mengutip sumber keamanan Irak menilai bahwa drone yang jatuh untuk selanjutnya diambil oleh pihak berwenang Yordania di Provinsi Irbid merupakan drone yang diluncurkan oleh kelompok Irak, namun ditembakkan dari Suriah dan bukannya Irak. Media Arab yang berbasis di London itu kemudian memperjelas bahwa drone yang terlihat dalam video adalah drone generasi kedua dengan sayap tetap satu arah. Artinya drone tersebut membawa bom dan terbang di satu jalur. Pangkalan Udara Golan. Masih tentang perlawanan Islam di Irak dan serangan yang dilipat gandakan, kali ini akan dibahas tentang serangan lain yang menargetkan pangkalan militer Israel. Tepatnya pada 18 Maret lalu saat fajar, kelompok ini menyasar pangkalan udara drone Israel di Golan Suriah yang diduduki. Dalam sebuah pernyataan yang dimuat Al-Mayadin, perlawanan Irak menegaskan kelanjutan dan intensifikasi operasinya selama bulan suci Ramadan dalam menyerang benteng musuh. Sekaligus sebagai penyelesaian operasi tahap kedua untuk menghadapi pendudukan dan mendukung rakyat di Gaza serta tanggapan atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Melalui keterangan media itu juga disebutkan bahwa serangan dilakukan menggunakan drone. Selain itu, Sekretaris Jenderal Brigade Sayyid Al-Syuhada di Irak, Abu Ala Al-Wala'i, sebelumnya telah mengumumkan dimulainya operasi militer tahap kedua pada 24 Januari lalu. Serangan dilakukan bertepatan dengan Amerika Serikat yang menargetkan kekuatan perlawanan fase kedua, termasuk menegakkan blokade terhadap navigasi maritim Israel di Laut Mediterania. Spesifikasi rudal dan drone milisi Irak. Kelompok milisi Irak menargetkan rentetan serangan tanpa putus ke Israel, yang artinya mereka telah siap untuk sejumlah amunisi sejak awal dengan spesifikasi terbaik yang mereka miliki. Amunisi mereka umumnya diduga berasal dari Iran. Saat menyerang kota Haifa pada 7 Januari lalu misalnya, kelompok perlawanan Irak memanfaatkan rudal jelajah Al-Arqab. Rudal jelajah canggih jarak jauh ini diketahui punya jarak tempuh lebih dari 1000 km. Meski tidak merinci berapa jumlah rudal yang ditembakkan, rekaman video yang beredar memperlihatkan sebuah bangunan terbakar diduga terkena rudal Irak. Sementara rudal lainnya yakni Sakr 358 dikenal sebagai senjata anti pesawat yang bisa menjatuhkan jet tempur, helikopter, dan drone. Rudal jenis ini dikembangkan Iran untuk melawan kehadiran drone militer Israel di Lebanon Selatan. Mengutip Defense Security Asia, Sakr 358 memiliki perkiraan panjang 3 meter dan diameter 152 mm. Berat totalnya 50 kg. Ditenagai mesin turbojet kecil dan mampu terbang dalam jarak mulai dari 10 hingga 100 km. Selanjutnya ada rudal jelajah Quds II yang utamanya digunakan untuk menyerang sasaran di darat. Jenis ini termasuk di antara kendaraan udara tak berawak (UAV) jarak jauh yang juga ditampilkan Houthi kepada media beberapa waktu lalu. Jane's Defense Weekly menggambarkannya sebagai kendaraan yang lebih pendek dengan bentuk sayap dan sirip berbeda. Mesin dipasang di atas, bukan di dalam, dan pendorong peluncuran roket yang lebih kecil. Selain rudal, milisi Irak ini juga memanfaatkan drone kamikaze di medan pertempuran dalam menghadapi Israel. Drone bunuh diri jenis ini pernah digunakan oleh kelompok milisi bayangan Irak Kataib Hizbullah untuk menyerang pangkalan militer AS di Erbil, Irak pada awal tahun 2024. Secara spesifikasi, drone ini dapat terbang dengan cepat dan jarak jauh sambil membawa bom seberat 25 kg. Drone ini juga memiliki sistem navigasi yang presisi dan sistem penglihatan malam sehingga efektif dalam pertempuran. Sejumlah serangan mematikan telah diklaim oleh kelompok perlawanan Islam di Irak meski pihak Israel belum angkat suara sejauh ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian terkait klaim dan sikap Israel yang belum memberi tanggapan?